Ya, Assalamualaikum Sobat Hubungan Tetringan Amatiran ala gue. Di konferensi pers sebelum menghadapi Leeds United, Ruben Amorim mengatakan ya, dia belum mengetahui ataupun situasinya saat ini di Manchester United terkait dengan bursa transfer Januari masih biasa-biasa saja. Belum ada perubahan, artinya ya keadaan masih tetap sama. Padahal ada keadaan misalnya Joshua Zirkzee yang dikabarkan akan cabut ke AS Roma, lalu juga situasi dari Kobbie Mainoo. Tapi di kabar lainnya menyebutkan bahwa Kobbie Mainoo saat ini justru berbalik ya, dia ingin bisa memenangkan tempatnya kembali di skuad Manchester United. Yang menarik adalah menurut gua, oke, Joshua Zirkzee nih, keadaannya seperti apa? Karena di sumber-sumber lain menyebutkan ya Ruben Amorim atau Manchester United baru bisa melepas pemain kalau mereka melihat memang ada pemain yang bisa didatangkan. Dan terkait dengan pemain yang bisa didatangkan, ini kan bukan pemain asal-asalan, bukan pemain yang tersedia di bulan Januari, lalu Joshua Zirkzee ada kemungkinan cabut, datangkan pemain. Ini kan tidak seperti itu. Ineos dalam melakukan pergerakan mereka sangat detail, mereka sangat spesifik, bukan hanya terkait dengan kriteria, bahkan bahkan sampai dengan nama, ya kan. Bukan cuma sekedar profil, tapi betul-betul sampai ke nama sang pemain. Jadi mereka melakukan pengecekan terkait dengan target ini betul-betul secara detail, katakanlah seperti itu. Dan kita juga sering dengar bagaimana Manchester United ini lebih ingin melakukan sesuatu yang besar-besaran di bursa transfer musim panas nanti. Artinya dari sisi keuangan yang mereka gelontorkan, lalu juga posisi, jelas prioritas ada di lini tengah. Kabarnya mereka akan berusaha mendatangkan 1 atau bahkan 2 pemain premium. Ini bukan sesuatu yang mudah ya. Dan beberapa waktu yang lalu memang ada kesimpulan sementara bahwa memang Manchester United ini kemungkinan memang tidak ada pergerakan di bursa transfer Januari. Nah, saat ini keadaan tersebut mulai agak goyah. Kenapa? Karena ada AFCON. Ya, walaupun dari awal musim pun kita juga sudah tahu ya, memang akan ada AFCON, klub pun juga tahu seperti itu, tapi ternyata impact dari pemain-pemain yang absen di AFCON ini menurut gue cukup besar sejauh ini. Amad Diallo, Mbeumo, 2 pemain ini bersama dengan Bruno Fernandes merupakan 3 pemain yang paling banyak berkontribusi di sisi penyerangan Manchester United. Gol, assist, big chances created, key passes, kreativitas dari 3 pemain ini itu memang sangat diandalkan oleh Manchester United. Dan ketika AFCON bergulir, ketika pemain absen ya yang memperkuat AFCON, jelas ada perbedaan kualitas dari sisi serang Manchester United. Dan ini diperparah dengan absennya sang kapten Bruno Fernandes yang sampai dengan video ini gue bikin belum tahu nih, belum jelas kapan dia akan kembali. Padahal ya di tahun 2026 ini memasuki fase kedua dari Premier League. Di bulan Januari jadwal menurut gua sangat padat. Manchester United butuh mendapatkan poin. Persaingan di papan klasemen Premier League semakin sulit, semakin ketat menurut gua. Ada kompetisi misalnya seperti Piala FA juga yang akan mulai bergulir di bulan Januari. Ada pertandingan-pertandingan menghadapi tim-tim papan atas seperti kayak Manchester City ataupun juga Arsenal yang akan terjadi di bulan Januari ini, di mana ini sangat penting bagi Manchester United untuk tidak kehilangan angka. Mereka sudah terlalu sering menurut gua ya kehilangan angka, bahkan terutama ketika mereka bermain kandang di periode pertama kemarin ya. Di mana kalau pada saat itu mereka bisa mengamankan poin ya mereka bisa lebih memiliki daya saing berada di papan atas saat ini. Tapi memasuki periode kedua jelas mereka tidak bisa kehilangan poin, dan menurut gue justru mereka harus mencari poin pengganti dari yang hilang kemarin sehingga mereka tetap bisa memiliki daya saing nih untuk bisa finish di posisi zona Eropa musim ini, dan merupakan sebuah target bagi Ruben Amorim yang diberikan oleh manajemen Manchester United. Nah, dengan keadaan itu, balik lagi dengan yang gue sebutkan di awal, ada kemungkinan nih Manchester United tidak melakukan aktivitas di bursa transfer Januari. Nah, ini bagaimana? Apakah dengan situasi itu Manchester United bisa tetap mendapatkan
tiket Eropa untuk musim depan, artinya mereka bisa berada di 5 besar, atau dengan situasi seperti ini mereka harus berkompromi lagi nih dengan target yang ingin didapatkan di akhir musim nanti. Menurut gua, nampaknya ada salah perhitungan. Menurut gue ya, secara ringan amatiran, nampaknya ada salah perhitungan dari manajemen Manchester United. Di musim panas kemarin, ketika mereka melakukan pergerakan untuk mendatangkan pemain baru, mereka mendatangkan Sesko, mereka mendatangkan Cunha, mereka mendatangkan Bumo, dan mereka pun juga mendatangkan Senne Lammens. Nah, khusus untuk Bumo, mereka tahu Bumo ini akan absen di tengah kompetisi karena ya membela tim nasional Kamerun yang tentu saja ada peluang ya kan untuk bisa tampil di AFCON. Ahmad pun juga seperti itu. Mazraoui juga sama. Jadi mereka sudah tahu menurut gua manajemen bahwa mereka akan kehilangan 3 pemain ini dalam jangka waktu kurang lebih 1,5 bulan. Nah, dengan situasi seperti itu, menurut gua, asumsi gua, ya mereka sudah melakukan juga pembicaraan dengan Ruben Amorim ya. Misalnya, tanpa Ahmad, tanpa Bumo, tanpa Mazraoui, bagaimana nih selama 1,5 bulan? Dan kalau diinformasikan ya sebulan 2 bulan lalu bahwa memang Manchester United ini kemungkinan besar tidak akan melakukan aktivitas di bursa transfer musim dingin, tapi akan fokus di bursa transfer musim panas, gua pikir ya mereka berkesimpulan pada saat itu ya bahwa ya tidak masalah ditinggal oleh 3 pemain ini. Tapi saat ini ya menurut gue ya mungkin dengan ada beberapa alternatif pengganti ya kan yang saat ini ada di skuad Manchester United. Tapi menurut gue perjalanannya saat ini ternyata nampaknya tidak seperti yang diperkirakan sebelumnya. Absennya Bruno Fernandes, absennya Mason Mount, lalu situasi dengan Kobbie Mainoo, lalu juga adanya keadaan ataupun situasi juga dengan Joshua Zirkzee yang 2 pemain terakhir ini mereka punya keinginan sangat kuat untuk cabut dari Manchester United untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi. Sehingga nampaknya ini juga mempengaruhi situasi skuad secara keseluruhan menurut gua. Dan dari situ ya kita bisa lihat ya bagaimana keadaan Manchester United menghadapi Newcastle United, menghadapi Wolves ya. Tanpa pemain-pemaman kunci, tanpa pemain-pemain inti, lalu juga dengan situasi yang ada ya di atas lapangan dalam skuad Manchester United ini ternyata berpengaruh banget. Dari sisi permainan, dari sisi hasil juga tentu saja. Bahkan Ruben Amorim harus meninggalkan proses untuk mematangkan sistem 3 back-nya, harus kembali lagi ke 4 back. Dari situ gue pikir memang ada banyak catatannya. Manchester United bermain 4 back, sebenarnya tujuannya apa sih menurut gue? Menurut gue tujuannya lebih ke pragmatis sih. Mereka ingin untuk mendapatkan poin, mereka ingin mendapatkan kemenangan. Padahal mereka sebelumnya ada sesuatu yang mereka ingin bangun dan itu sudah konsisten terjadi bahkan dari musim kompetisi yang lalu ya kan. Ini mereka singkirkan dulu, ini mereka tinggalkan dulu. Kenapa? Ya karena situasi menurut gue di luar perkiraan. Nah sekarang dengan situasi di luar perkiraan ini apa yang harus dilakukan gitu ya? Mereka menurut gue manajemen tidak bisa terlalu kaku. Maksud gue begini ya, manajemen harus berpikir tentang 2 hal. Nomor 1, mereka harus berkompromi tentang kebijakan untuk bursa transfer Januari. Mereka tadi tidak ada nih rencana untuk melakukan mendatangkan pemain, katakanlah seperti itu di bulan Januari. Tapi dengan situasi seperti ini, ya mereka harus fleksibel menurut gue. Ya mereka punya rencana misalnya ya terkait dengan transfer, mereka tidak ingin mendatangkan pemain hanya untuk jangka pendek, mereka lebih jangka menengah, jangka panjang, sehingga disebutkan mereka lebih menyukai mendatangkan pemain secara permanen untuk jangka panjang. Mereka juga melihat kebutuhan skuad untuk jangka panjang. Iya, itu kan rencana mereka. Tapi dengan situasi yang saat ini, ya gue harapkan mereka juga bisa fleksibel gitu loh. Kenapa mereka tidak membuka kemungkinan untuk mendatangkan pemain secara pinjaman? Menurut gue seperti itu. Ada beberapa pemain mungkin yang bisa jadi tersedia di bursa transfer untuk menambah daya dobrak Manchester United, kualitas Manchester United. Iya, apakah ini memang nantinya akan ada pengaruhnya di pergerakan bursa transfer musim panas? Ada, dari sisi keuangan Manchester United ini ketat. Tapi Manchester United juga tidak bisa menutup mata bahwa
Kalau mereka tidak melakukan kompromi, ya mereka sulit untuk bisa mendapatkan target yang mereka ingin dapatkan akhir musim nanti. Di mana ada kesalahan kan. Kalau menurut gue ini merupakan sebuah kesalahan perhitungan yang manajemen Manchester United lakukan. Jadi mereka harus menurut gue ya, melakukan kompromi di bursa transfer Januari. Atau kalau mereka tidak melakukan kompromi di bulan Januari, maka mereka harus melakukan poin nomor 2 nih, kompromi di target akhir musim nanti. Apa sih target akhir musim nanti? Masuk ke zona Eropa, ya kan? Manchester United mendapatkan tiket untuk bermain di kompetisi Eropa musim depan. Ya ini harus mereka revisi. Menurut gue tentu saja ini akan ada turunan-turunannya, misalnya kalau tanpa kompetisi Eropa ya pemasukan klub dari sisi revenue untuk musim depan tentu saja tidak akan banyak. Lalu ya bagaimana Manchester United misalnya bergerak di bursa transfer musim panas untuk meyakinkan pemain-pemain incarannya, ini akan mendapatkan kesulitan ya. Lalu juga, ya ada banyak hal-hal lah menurut gue sebagai konsekuensi kalau Manchester United selama 2 musim berurutan tidak masuk ke zona Eropa. Ini kan hal yang sebenarnya fans tidak inginkan. Jadi, kalau dari 2 pilihan ini, ya gue melihat sih kompromi nomor 1 yang lebih make sense, yang lebih masuk akal. Yes, ada apa ya? Ada konsekuensi juga. Seperti gue katakan tadi, kalau Manchester United melakukan pergerakan di bursa transfer Januari, ya kemungkinan mereka tidak bisa terlalu luas banget nih melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas. Tapi ya mereka lebih punya peluang untuk mendapatkan target yang ingin mereka dapatkan di akhir musim nanti. Dan menurut gue target itu sebenarnya sangat-sangat penting dan memiliki pengaruh yang sangat luas bagi klub Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.